Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam siaran Mutiara Iman Kristen yang diselenggarakan oleh kantor Bimas Kristen wilayah Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Ibu Ruth Hotnida Manurung SPAK, guru agama Kristen di Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, senang bertemu di acara Mutiara Iman Kristen ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu pada hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari. Saat ini kami Tuhan akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat, berikan Roh Kudus-Mu agar kami dapat dimampukan dan kami dapat memahami kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, buka hati dan pikiran kami agar kami senantiasa dapat diisi dan dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus yang Maha Baik dan layakkan kami di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu dari kitab Wahyu 3 ayat 8b dan ayat 10. Saya bacakan. Wahyu 3 ayat 8b dan ayat 10. Saya bacakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bagi kita berbunyi, "Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku." Ayat 8b. Ayat 10 berbunyi, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Wahyu ini adalah Rasul Yohanes, salah satu murid Tuhan Yesus. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes pada saat dia berada di pengasingan di Pulau Patmos. Di sanalah dia menerima penglihatan dan di sanalah dia menerima kenabian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Wahyu 3 ayat 8b dan ayat 10 ini berisi pesan Kristus kepada jemaat di Philadelphia yang dipuji karena kesetiaannya. Meski mereka memiliki kekuatan terbatas, tetapi Yesus membuka pintu kesempatan yang tidak dapat ditutup oleh manusia. Maka tema kita hari ini yaitu tentang kesetiaan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa kota Philadelphia ini adalah kota yang sangat kecil, dan jemaat di Philadelphia ini mereka ini adalah jemaat yang setia walau mereka kecil, tetapi jemaat di Philadelphia ini mereka adalah jemaat yang selalu setia, yang selalu tekun, dan mereka selalu luar biasa kuat untuk melakukan hal-hal yang menakjubkan di dalam nama Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan daripada Philadelphia yang mau kita lihat di ayat ini, yaitu kita melihat bahwa
masih ya, pesan Philadelphia ini masih relevan bagi kehidupan kita sebagai warga kerajaan Allah saat ini. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang menawarkan segala sesuatu yang serba instan, bahkan menawarkan berbagai macam kehidupan ya yang tidak diinginkan oleh Tuhan kita. Nah, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita jangan takut menjadi kecil. Mungkin kita merasa ya tidak punya cukup banyak kemampuan. Mungkin kita merasa tidak cukup banyak waktu. Mungkin kita merasa tidak ada, saya tidak berpengaruh kepada yang lainnya. Ya. Tetapi pesan firman Tuhan buat kita hari ini yaitu disampaikan, jika kita setia dalam hal kecil, maka Tuhan akan melihat, Tuhan akan menghargai, dan Tuhan akan membuka pintu berkat yang tak bisa ditutup oleh siapapun. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sekarang ini tantangan-tantangan iman saat ini ya banyak sekali. Selain dari menyangkal Yesus dengan terang-terangan, tantangan iman saat ini juga banyak, yaitu kompromi hidup terhadap nilai-nilai dunia. Ya, nilai-nilai yang ditawarkan oleh dunia. Ya. Oleh sebab itu, kehidupan jemaat Philadelphia juga mengingatkan kepada kita. Ya, walau mereka tadi tetap kecil, mereka menjadi jemaat kecil, tetapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Mereka tetap bersatu hati menjalankan kebenaran firman Tuhan. Saat ini juga lewat kehidupan daripada jemaat yang ada di Philadelphia mengingatkan kita untuk tetap berani tampil beda, meskipun mungkin dunia tidak setuju, tapi kita harus berani tampil beda di dalam memberitakan firman Tuhan. Kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Mungkin menurut dunia kita tidak populer, mungkin menurut siapapun kita tidak berharga, tetapi Tuhan mau bahwa hidup kita juga menjadi penopang iman bagi orang lain. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa menang akan dijadikan teladan di bait Allah. Artinya, ketika kita setia, maka kita akan menjadi bagian yang kokoh. Ketika kita setia, maka kita akan menjadi bagian yang kekal dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan berkecil hati, ya, karena kita merasa kecil, mungkin kita merasa lemah. Tetapi ketika kita setia bersama Yesus, kita akan menjadi kuat. Ketika kita setia bersama Yesus, maka kita akan dapat diandalkan. Dan kita akan dimampukan untuk menjadi saksi hidup ya, tentang kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Sebab justru di dalam kelemahanlah ya, kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Ya. Kebenaran ini seharusnya mendorong kita sebagai pengikut Kristus untuk menuruti firman Tuhan dan selalu meninggikan nama Tuhan dalam setiap kegiatan kita sebagai persekutuan orang percaya di setiap tempat dan bahkan dalam segala keadaan. Kita harus tetap hidup dalam ajaran yang benar. Kita harus tetap hidup di dalam kasih yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, di dalam kekudusan, ya, di dalam kekudusan hidup. Jadi kita memberikan peluang, ya, peluang-peluang Tuhan akan buka bagi kita, ya, kalau kita tetap setia di dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Wahyu 3 ayat 8b ini dan ayat 10 ini tadi berisi pesan Kristus kepada jemaat di Philadelphia ya, yang selalu dipuji karena kesetiaannya meski mereka memiliki keterbatasan. Yesus membuka pintu kesempatan yang tidak dapat ditutup manusia.
dengan menghargai kekuatan pada firman, dan Tuhan akan menjanjikan perlindungan dari masa pencobaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita melihat, ya, meskipun kota Philadelphia ini tidak terlalu besar, ya, tetapi penduduknya dikenal gigih, penduduknya dikenal tekun, ya. Hal ini yang berpengaruh pada kehidupan jemaat di Philadelphia. Sekalipun jemaat ini bukan jemaat yang besar atau bukan jemaat yang berpengaruh, tetapi Yesus memuji kesetiaan mereka. Yesus memuji ketaatan mereka, dan Yesus memuji keteguhan mereka. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang teguh mempertahankan nama Kristus dan tetap berdiri sekalipun mereka dalam tekanan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, atas kesetiaan mereka itulah, atas keteguhan mereka itulah, Yesus menjanjikan di ayat 10 tadi kita baca, ya. Di ayat 10, Yesus menjanjikan apa kepada mereka? Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Melindungi, ya. Nah, oleh sebab itu pesan daripada jemaat yang ada di Philadelphia relevan bagi kita saat ini, bahwa ketika kita tekun, ketika kita setia, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menuntun kita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi kesetiaan itu lebih berharga daripada kekuatan, dan ketaatan lebih penting daripada kebesaran. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya menutup firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu Tuhan tidak menilai dari besar kecilnya kekuatanmu, melainkan dari kesetiaan hati. Karena Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tapi Tuhan mencari orang yang setia. Saya ulangi sekali lagi, bahwa Tuhan tidak menilai dari besar kecilnya kekuatanmu, melainkan dari kesetiaan, ya, hati, kesetiaan hati. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tapi Tuhan mencari orang yang setia. Amin. Andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Tuhan akan membuka jalan-jalan bagi kita. Demikian firman Tuhan buat kita pada hari ini. Kita akan tutup, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami tetap setia dan tetap mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Berikan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami, agar kami Tuhan bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi melindungi kami dan menyertai kami dimanapun kami berada. Firman-Mu yang menjadi pelita di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik. Ini doa kami, Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami di hadirat-Mu yang maha kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita pada hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.